Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Sintila Raisa. Pada kali ini saya berkesempatan untuk membahas apa saja benda-benda elastis yang ada di kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum lanjut ke pembahasan yang lebih jauh, mari kita mencari tahu terlebih dahulu apa itu elastis. Secara Kamus Besar Bahasa Indonesia, elastis itu adalah mudah berubah bentuk dan mudah kembali ke bentuk semula. Seperti di kehidupan sehari-hari kita sering menjumpai karet dan pegas kasur. Dua benda ini bersifat elastis. Kenapa? Karena elastis menurut pengertian dalam fisika pun juga begitu, yaitu sifat sebuah benda yang diregangkan dapat kembali ke bentuk semula. Begitu juga yang terjadi pada karet dan pegas tersebut. Jika mereka diregangkan dan kemudian dilepaskan, mereka akan kembali ke bentuk semula. Misalnya, sebuah pegas ditarik dengan sebuah gaya F, maka pegas akan bertambah panjang dan akan kembali ke seperti semula jika dilepaskan. Lalu, apakah ada benda yang tidak elastis? Benda yang tidak elastis ini adalah benda yang bersifat plastis. Maksudnya adalah benda yang diregangkan akan merubah bentuk dan ketika dilepaskan benda tersebut tidak kembali ke bentuknya semula. Contohnya ada plastisin dan tanah liat. Kemudian, apa saja sih parameter-parameter yang dapat mempengaruhi elastisitas? Misalnya, sebuah batang logam mula-mula panjangnya adalah L dan luas penampang sebesar A. Ketika diberi gaya tegak lurus terhadap penampang, maka benda tersebut diberi gaya delta L. Yang pertama ada tegangan. Tegangan adalah perbandingan gaya yang bekerja pada luas penampang. Tegangan ini diberi simbol sigma. Sistematisnya sendiri, tegangan ini adalah sigma sama dengan F atau gaya dengan satuan Newton per A atau luas penampang dengan satuan meter persegi. Regangan adalah perbandingan pertambahan panjang dengan panjang mula-mula, dilambangkan dengan epsilon. Untuk persamaan sistematisnya adalah epsilon sama dengan delta L per F. Yang ketiga ada modulus elastisitas. Modulus elastisitas adalah perbandingan antara tegangan dan regangan pada suatu benda, dilambangkan dengan E besar atau Y besar. Untuk persamaan sistematisnya adalah E besar sama dengan sigma per epsilon, atau untuk turunannya sama dengan F dikali L per A dikali delta L. Nah, selanjutnya kita membahas tentang hukum Hooke. Menurut hukum Hooke ini berbunyi, jika yang diberikan pada sebuah pegas tidak melampaui batas elastisitas, maka pertambahan panjang pegas berbanding lurus atau sebanding dengan besar gaya tariknya. Atau secara sistematisnya dapat dirumuskan delta X sama dengan F per K atau F sama dengan K dikali delta X, di mana F itu adalah gaya dan satuannya Newton, dan K merupakan konstanta pegas dan satuannya Newton per meter, serta ada delta X yang merupakan pertambahan panjang dengan satuan meter. Jadi, apabila ada sebuah pegas kita beban atau kita beri gaya dan kita tarik, pasti pegas itu akan bertambah panjang. Nah, pertambahan panjang pegas tersebut dia sebanding dengan besar gaya tarik atau besar beban yang diberikan. Atau dapat kita lihat pada grafik berikut ini bahwa pertambahan panjangnya itu dia sebanding dengan gaya yang diberikan. Jadi semakin besar gaya diberikan, maka pertambahan panjangnya juga akan semakin besar. Pada pegas juga akan bekerja gaya pemulih yang arahnya selalu menuju dinding asal. Maksudnya, saat pegas ditarik suatu beban dengan gaya F, pegas memberikan gaya pada beban. Besarnya sama dengan gaya yang menariknya, tapi arahnya berlawanan sesuai dengan hukum 3 Newton. Dengan kata lain, besar gaya pemulih pada pegas ini sebanding dengan gangguan atau simpangan yang diberikan pada pegas. Inti ini, semakin besar gaya yang diberikan, maka semakin besar pertambahan panjang pegasnya. Cukup sekian yang dapat saya bahas pada kesempatan kali ini.
Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.